Bro, nah, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau bercerita tentang bagaimana memilih sekolah SMP, SD di Amerika, terutama di Texas, kota Houston. Kebetulan saya punya pengalaman menyekolahkan dua anak perempuan saya di SD. Sebagaimana kita ketahui bahwa bila pindah di suatu negara, ya yang punya anak sekolah, ya mau tidak mau itu harus berupaya untuk menyekolahkan anak-anaknya, bro. Begitu. Kenapa? Biasanya teman-teman yang datang ke Amerika, Australia, Eropa, misalnya datang untuk bekerja, datang untuk kuliah S2, datang untuk kuliah S3, mau tidak mau dengan kondisi yang lama menetap, menimba ilmu atau bekerja, ya harus menyekolahkan anaknya. Nah, di Amerika ini saya banyak mensurvei sebelum saya datang bahwa bagaimana sistem belajarnya. Kebetulan anak saya ada dua, satu SD dan satu masuk SMP. Nah, sebelumnya kami survei tentang bagaimana belajar, bagaimana kondisi pendidikan, sistem-sistemnya. Nah, setelah kami tiba di Houston, kami mencari tahu yang utama bahwa sekolah. Karena kenapa? Di Houston ini setiap sekolah itu punya peringkat mulai dari grade 1 sampai 10. Nah, itu yang utama. Kenapa? Karena harus mengetahui lokasi sekolah dulu. Kalau soal rumah belakangan. Nah, kita mencari rumah di sekitar sekolah itu agar anak kita bisa diterima di sekolah itu. Kenapa? Karena di Houston atau umumnya Amerika sama dengan Australia itu memakai sistem zonasi. Nah, setelah kami survei berapa, ternyata sekolah-sekolah di Houston ini itu yang baik ada di pinggir-pinggir kota. Di tengah-tengah kota itu ya grade-nya paling 4, 5. Nah, setelah kami survei, ada sekolah yang baik. Pertama, Barbara Pierce Bush Elementary, itu SD. Nah, ini punya sekolah the best, sekolah percontohan yang ada di Houston, sering berkali-kali didirikan oleh Barbara Bush, istri senior Bush, bapaknya George Bush. Nah, kita pilih. Nah, kebetulan setelah mendapatkan sekolah, kita juga dapatkan SMP yang grade-nya 8, 7, 8, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah cukup baik lah, yakni West Briar Middle School atau SMP. Nah, setelah mendapatkan itu, kebetulan SD-nya dan SMP-nya bertetangga. Nah, kita surfing, cari rumah tinggal di sekitar sekolah itu. Karena kenapa? Kalau di luar zonasi sekolah itu, ya otomatis anak kita nggak diterima. Dan yang kedua, setelah dapat rumah, barulah kita mendaftar. Anak kami dites, alhamdulillah. Yang pertama di SD diterima dengan baik karena kemampuan bahasa Inggrisnya lancar. Kedua juga begitu, kemampuan bahasa Inggrisnya cukup baik karena pengalaman dari sekolah SD di Melbourne, Australia. Nah, begitu, bro. Rumah ya tergantung sih, ada macam-macam. Tergantung, kalau orang tuanya kerjanya jauh dari kantornya tidak ada masalah, kan transportasi ada. Nah, transportasi di Houston ini umumnya orang memakai kendaraan pribadi karena transportasi tidak memungkinkan, tidak layak. Yang nggak tahu lah, pemerintahnya lebih mengutamakan kendaraan pribadi. Begitu, bro. Nah, ini saya ajak melihat jalan-jalan sekolah SMP dengan SD tempat anak saya bersekolah. Oke, bro and sister, begitulah kalau kita ini hidup nomaden. Ya, yang pertama sekolah anak-anak juga dan pekerjaan. Begitu, bro and sister. Sampai ketemu dan subscribe, bro. Nah, sekarang
mari kita jalan-jalan lihat SMP atau West Briar Middle School. Nah, ini sekolah SMP. Alhamdulillah anakku masuk di sini dengan hasil tes yang excellent. Oke, mari kita jalan-jalan. Inilah West Briar Middle School. Nah, sekolah ini merupakan salah satu SMP yang diakui di negara bagian Texas. Ya, mau mulai sekolah nanti 19 Oktober. Hari ini tanggal 14 Oktober 2020, bro and sister. Sekolah ini cukup luas. Ini halaman depannya nih di pinggir jalan. Di belakangnya sangat luas, punya lapangan sepak bola, lapangan rugby, lapangan renang, dan lapangan bermain. Nah, ini anak saya baru keluar dari tes tadi. Setelah itu kita dikirimi email bahwa diterima dengan baik, excellent. Ya begitu, bro and sister. Ya, kita mau pulang dulu. Sebelum pulang ntar kita keliling-keliling, lihat-lihat sekitar West Briar Middle School ini, bro and sister. Gitu. Nah, itu lapangannya luas, bro. Itu West Briar, gedungnya ya samalah negara-negara Commonwealth, warnanya krem coklat gitu. Ini ada tertulis recognized, sekolah yang diakui, West Briar Middle School. Halaman parkirnya luas. Kalau parkir ini rata-rata sekolah di Texas ini ada ruang parkirnya cukup luas kalau sekolah itu baik. Nah, ini gedungnya, bro. Kita lagi jalan keliling sekolah. Nah, di belakang West Briar ini tuh sekolahnya pas berseberangan. Di belakang pas itu Barbara Pierce Bush Elementary. Nah, di belakang gedung ini juga luas. Nah, itu sekolah yang merupakan sekolah benar-benar sering mendapat predikat terbaik sepanjang tahun. Setiap tahun, bro. Gitu. Halamannya cukup. Nah, sana, bro. Sangat baik. Rumputnya dijaga rapi, dipotong gitu. Sangat luas sekali. Jadi sebagai orang tua banggalah melihat sekolah tempat anak kita dididik oleh guru-gurunya. Nah, begitulah, bro and sister. Jadi sebenarnya memilih sekolah juga tergantung dari orang tuanya. Ada yang tidak mau jauh dari tempat kerja, tidak mau jauh dari rumah tinggal. Tapi intinya bahwa dimanapun anak-anak sekolah itu, yang penting dia bisa belajar dengan baik dan belajar dengan tenang. Karena sekolah belum tentu juga menciptakan dia akan baik jadi pemimpin, tapi paling tidak ada dasar-dasar dari pendidikan yang baik. Oke, bro and sister, bila ke Amerika, pertama pilih sekolah atau cari rumah di dekat sekolah yang baik. Karena di Amerika ini setiap sekolah punya standar masing-masing. Ada yang diakui, ada yang sebagai sekolah percontohan, ada sekolah yang standar biasa-biasa saja. Begitu, jangan lupa subscribe lagi, bro.